Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Faridi, NPM 2215061072. Pada kali ini saya akan membahas video membahas Node-RED, MQTT, habis terus sensor suhu dan ultrasonic. Oke, baik. Pertama kita akan dari awal dulu ya. Nah, di sini pertama harus menyalakan flash servernya dari Ubuntu melalui virtual machine. Nah, di sini saya sudah menyalakannya. Nah, lalu saya tidak langsung mengkonfigurasi Node-RED-nya. Selanjutnya kan akan menyalakan Node-RED. Nah, saya melakukannya melalui remote, yaitu dengan PATI. Nah, sini. Jadi, pada video sebelumnya kita sudah mengetahui cara menginstal Node-RED. Nah, karena di sini sudah ada, maka kita langsung nyalakan saja Node-RED-nya, Node-RED start, menggunakan perintah Node-RED start. Lalu menggunakan perintah Node-RED. Nah, di sini sudah menyala. Coba kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, di sini sedang proses untuk menyala. Nah, lalu setelah itu kita menuliskan alamat IP kita pada tadi di bagian Node-RED start tadi. Nah, alamat browsernya adalah 192.168.90.198.1880 pada ini. Oke, sebelumnya kita harus pada Node-RED-nya harus melakukan allow anonymous dan listener 1883. Adapun penjelasannya yaitu listener 1883 ini sebagai portnya yang digunakan untuk Node-RED untuk MQTT. Kalau anonymous true digunakan untuk agar user yang tidak terautentikasi tetap bisa mengakses halamannya. Jadi tidak perlu. Jadi user yang tidak terautentikasi tidak akan tetap bisa masuk walaupun di server orang. Nah, baik. Di sini mungkin saya akan membahas codingannya dulu secara singkat. Jadi di sini pada baris 1 hingga ketiga ini kita include library ESP, website client, dan DHT. Ya, lalu kita mendefine tipe DHT-nya, DHT11, yang akan digunakan saat ini. Lalu ada constrictor, SSID ini adalah internet yang kita gunakan, Wi-Fi ataupun hotspot, lalu passwordnya. Nah, di sini IP yang kita gunakan tadi yang kita tahu dari Node-RED-nya.
Lalu ini untuk menginisialisasi ESP kliennya. Nah, pada baris ke-22 hingga ke-30 kita di sini mendeklarasi DHT PIN sama dengan 5. Nah, di sini bukan berarti kita akan menggunakan PIN 5 pada D5 pada MCU-nya, tetapi kita akan mengikuti GPIO 5-nya, yang mana sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat lihat GPIO 5 pada D1. Lalu di sini ada lampu 1 dan lampu 2 yang lampu 1 diklarasikan sama dengan 4, berarti GPIO 4 yang sama di sini sama dengan pin D2. Lalu ada GPIO 14 yang mana untuk lampu 2 berarti di pin D5 MCU. Lalu di sini pada baris 29 ke 30 digunakan untuk sensor ultrasoniknya. Yang 12 adalah triknya pada pin D6, lalu yang Echo 13 ini pada D7 untuk DNO MCU-nya. Lalu di sini ada voice setup WiFi, ya, digunakan untuk mengatur WiFi-nya, mengkonek ESP ke WiFi. Dan di sini callback. Nah, di sini ada topik untuk lampu nanti, untuk bagaimana cara menyalakan lampunya, kodenya yang ini. Dari baris 80 hingga baris ke 98. Lalu di sini ada setupnya. Kita mendeklarasikan lamp 1, lamp 2 sebagai output, dan trig pin dan echo pin, trig pin sebagai output dan echo pinnya sebagai input. Fallback di sini ada digunakan untuk membaca kelembapan dan suhu pada sensor DHT-nya. Nah, di sini untuk mensubscribe, di sini untuk sebagai topik yang ntar dipanggil pada saat menggunakan thread-nya. Nah, ini serial print untuk meng-print ke serial monitor. Dan ini adalah digital low rate. Trig pinnya low yang berarti mati, yang di delay 0,2 microsecond. 2 microsecond, 0,02 second. Lalu ya setelah ini mati, kita akan menyalakan trig pinnya selama 10 detik. Habis itu dimatikan lagi. Nah, di sini hitungannya untuk mengconvert distance ke centimeter. Baik, itu kodenya. Kita contohkan. Tadi kita sudah ketik dulu alamat IP yang tadi. Nah, di sini saya sudah membuatnya sebelumnya. Yang pertama di sini ada room temperature. Temperature ini kita menggunakan
MQTT in, karena dia memasukkan data dari DHT ke sini ke node-RED-nya, maka harus digunakan yang MQTT in. Nah, di sini servernya localhost. Mungkin karena sudah saya atur maka localhost. Sebelumnya jika tidak ada, tampilannya kan seperti ini. Nah, kita di sini tinggal tambah, dan di sini ketik saja localhost, dan nanti akan otomatis. Ini saya sudah ada. Lalu di sini ada topiknya. Topiknya itu kita dia dapat dari tadi di Arduino IDE-nya, yaitu topik room temperature di sini. Dan gunakan untuk sensor DHT-nya untuk mengukur suhunya. Lalu yang sini sama seperti atas tadi untuk suhu, untuk DHT11, tapi untuk ke kelembapannya sama saja. Lalu di sini ada gauge, ini sebagai ukurnya. Nah, di sini kita akan membuat dulu grupnya. Jadi kita di sini pilih home, lalu masukkan apa yang sesuai dengan apa yang dimau. Misalnya kalau ingin kelembapan, maka tulis saja kelembapan atau yang lainnya. Bahasa Inggris juga boleh. Lalu di sini saya sudah mengatur maksimumnya yaitu 50. Nah, di sini lalu ada chart. Chart ini kurang lebih sama, ngambil grupnya yang grup suhu karena eh, terhubung dengan tadi MQTT-in suhunya, maka grupnya sama. Jika grupnya jika grupnya berbeda, misalnya pada room humidity ini, maka grupnya akan yang sudah saya buat sini adalah kelembapan. Nah, sama untuk yang ini ada room distance yang digunakan untuk sensor ultrasonicnya, CSR 04. Nah, di sini kita memakai teks, input teks, teks untuk menuliskannya. Nah, lalu sini ada button yang digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, di sini ada dua button untuk masing-masing lampu ya, yang mana digunakan untuk mematikan dan menyalakan. Ya, kurang lebih sama seperti tadi. Kita akan membuat grup terlebih dahulu, lalu memberikan on-nya, labelnya on, dan topiknya di sini adalah room lem 1 seperti yang pada kode ini yang sudah kita definisikan sebelumnya di sini. Nah, di sini untuk topiknya room lem 1. Jadi yang off juga sama, perbedaannya ada pada label dan payloadnya. Nah, ini juga sama, hanya perbedaannya di topiknya, karena ini digunakan untuk lampu kedua. Lalu setelah itu, kita untuk masuk ke UI-nya, kita klik di sini, kita ubah halaman jadi UI. Nah, dia akan keluar halaman seperti ini. Oke, nah di sini adalah gauge yang tadi sudah saya sebutkan untuk mengukur suhu dan kelembapan di DHT11-nya. Lalu ada chart. Ini ada chartnya, ini ada gauge-nya. Nah, ini sudah menunjukkan perubahan suhu tiap waktu, dan di sini menunjukkan perbedaan kelembapan tiap waktu. Nah, saat ini suhunya 36 dan kelembapannya 73.
Suhunya sangat tinggi dikarenakan dekat laptop DHT-nya. Lalu di sini ada tadi jarak yang sedang memegang sensornya ini. Nah, kita lihat coba. Nah, jaraknya kita dapat dari lihat ultrasonik ini berapa yang terdeteksi lalu akan ditulis pada dalam input teks di sini. Lalu di sini untuk lampu kita lihat. Nah, di sini kita coba nyalakan lampu satu, berarti yang sebelah sini lampu satu menyala, yang sebelah sini. Lalu kita matikan. Kemudian lampu dua yang berwarna ungu di sebelah sini. Nah, menyala juga. Lalu kita matikan lagi. Untuk rangkaiannya mungkin cablingnya akan saya masukkan nanti fotonya di akhir. Bagaimana kabel-kabel yang dicolokkan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya yang membahas seputar node-RED, MQTT, ultrasonic, dan sensor DHT. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.